Sobat Merdeka, saya Anissa Nurjana dari Perguruan Tinggi Asal Universitas Indo Global Mandiri Palembang. Saat ini saya sedang mengikuti program PMM Batch 4 di Universitas Fajar Makassar dengan kelompok A Sindrang. Jadi modul Nusantara 7 kali ini kami melaksanakan refleksi 3 di kampus Universitas Fajar dengan nomor ruangan 410. Nusantara 7 refleksi 3 kali ini kami membahas tentang naskah kuno Lagaligo yang kami laksanakan pada tanggal 6 Mei 2024 di Gedung Diklat Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar. Pada refleksi 3 kali ini kami dibagi menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 6 anggota. Lalu setiap kelompok mendiskusikan hasil dan wawasan pengetahuan yang diperoleh saat berada di gedung diklat tersebut. Lalu dipresentasikan ke depan kelas dan diberikan tanya jawab kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Setiap kelompok diberikan 1 orang untuk bertanya. Jadi saya berada di kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Anissa Nurjana, Gani, Mucib, Adinda, Iin, dan Nanda. Di sini kami membahas 3 poin penting yang telah kami dapatkan saat di pembahasan naskah kuno Lagaligo kemarin. Jadi pembahasan pertama yang dijelaskan oleh Mucib yaitu tentang sejarah perkawinan ataupun sejarah tentang Lagaligo tersebut. Yang kedua, pementasan Lagaligo yang berada di beberapa negara. Yang ketiga, saya sendiri menjelaskan tentang Memory of the World atau sering juga disebut dengan UNESCO. Dan kami mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru yang dapat diperoleh dalam kegiatan kemerdekaan 3 kemarin. Bahwasannya Lagaligo merupakan tradisi lisan masyarakat Sulawesi Selatan yang diturunkan dari generasi ke generasi sebelum dikenalnya aksara. Selain itu, Lagaligo juga merupakan rujukan bagi suku Bugis Makassar, Mandar, dan Toraja di Sulawesi Selatan untuk merasakan kesatuan di antara mereka. Lalu, Lagaligo ialah salah satu karya sastra teks Bugis kuno berbentuk epik yang ditulis pada abad ke-13. Dari naskah Lagaligo ini akhirnya dapat diketahui kondisi pada masa-masa awal masuknya Islam di tanah Bugis. Penulis karya sastra Bugis Lagaligo adalah seorang bangsawan Bugis Melayu kelahiran tahun 1812 dan meninggal pada tanggal 11 November 1876. Paulik Buje lah yang menyunting naskah Lontara Bugis kuno Lagaligo setebal 2.850 halaman. Masyarakat Bugis menyebut juga Surek Lagaligo Surek Saleng atau Bicandrana Saweri-Gading. Tokoh utama dalam kisah Lagaligo adalah Saweri-Gading, cucu Batara Guru. Cerita dimulai dari dunia yang kosong dan turunnya Batara Guru ke bumi. Saweri-Gading dan Lagaligo ke Sendri Jawa. Terdiri dari 217 halaman. Itu tidak berangka tahun, tetapi diperkirakan ditulis pada awal abad 19. Terus yang kedua itu ada naskah Lagaligo yang diperpustakakan di Universitas Leiden, Belanda, dengan judul Lagaligo, terdiri dari 12 episode yang dengan halamannya 2.851 yang menjadikannya sebagai naskah Lagaligo terpanjang di dunia. Jadi naskah terinventarisasi dengan nomor NBG Goek 188. Ditulis pada pertengahan abad ke-19 dan disalin oleh Paulik Buje, Ratu Kencana di sebuah kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh wawasan dan pengetahuan baru yang diperoleh. Bahwasanya Lagaligo merupakan tradisi lisan masyarakat Sulawesi Selatan yang diturunkan dari generasi ke generasi sebelum dikenalnya aksara. Selain itu, Lagaligo juga merupakan rujukan bagi suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja di Sulawesi Selatan untuk merasakan kesatuan di antara mereka. Cerita Lagaligo yang disebar di Sulawesi Selatan didominasi oleh tokoh bernama Saweri-Gading, manusia keturunan Dewa sekaligus ayah dari
sebagai pemetaan dasar munculnya kerajaan di Sulawesi Selatan, sehingga selain dilisankan, ia juga dikaitkan dengan simbol-simbol mitologis setiap kerajaan. Oleh karenanya, Sawadee Gading dianggap sebagai satu di Sulawesi Selatan. Demikianlah refleksi 3 kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time video. Bye. Menurut sementara bermakna